Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bapak, saudara sekalian rahimakumullah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, nikmat iman, kesehatan, kesempatan. Beberapa hari yang lalu kita telah kehilangan saudara kita. Pada hari Minggu, Bapak Haji Ridwan telah meninggalkan kita. Sebelumnya pada hari Sabtu, ya, Bapak Ali Bahwal telah mendahului kita. Ya. Apakah ada kemudian orang-orang yang dapat menggantikan mereka, atau bahkan yang lebih baik dari mereka? Ya. Bapak saudara sekalian rahimakumullah, ya, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Ta'ala sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, yaitu ketika Ummu Salamah kehilangan suaminya dalam waktu yang sudah berlalu, Rasulullah SAW mengajarkan doa, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Kita tahu inna lillahi, sungguh kita semua adalah milik Allah. Kita ini milik Allah, yang kita miliki semuanya milik Allah pula. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita ini akan kembali kepada Allah juga. Tinggal bicara soal waktu saja. Allahumma jurni, ya Allah, berikan aku ganjaran, pahala, apa? Balasan kebaikan, fi musibati, dalam musibah ini. Kita kesandung, sandal hilang, arloji hilang, apa, kendaraan hilang, cok sampai Pak ya mendo siji. Apa, HP hilang, rumah terbakar, atau mungkin toko kebakar, saudara kita meninggal, orang tua kita, atau siapa saja. Ya, kita berdoa, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan aku pahala ganjaran dalam musibah ini, wa akhluf li khairam minha, dan gantikan untukku dengan yang lebih baik, ya, darinya, yang lebih baik. Ketika ada tetangga di Tenggumung, ya, dia baru saja dipecat oleh majikannya karena, ya, perusahaannya sedang turun omsetnya, maka terjadi perampingan pegawai. Dan dia termasuk yang dikeluarkan. Dia merasa sedih. Bagaimana tidak, dia punya 2 orang anak, dia masih ngontrak, bukan kontraktor, tapi dia tinggal dikontrakan. Ya, dia mikir, ya Allah, ya begitu. Tapi dia kemudian tidak berlarut dalam kesedihannya itu. Dia langsung calling teman-temannya yang butuh kerjaan, ya, apa saja terserah. Kemudian dia juga lamar, kasih lamaran kerja, disodorkan sana kemari. Alhamdulillah, ya, belum 1 bulan dia sudah dipanggil bekerja, dan gajinya jauh lebih besar daripada kerjaan sebelumnya. Ya. Tentu kalau dia tidak dipecat waktu itu, dia tidak akan cari-cari kerja lagi, ya kan? Setelah dia dipecat, dia kemudian cari sana, telepon sini, lamar sana, ketemu dengan pekerjaan yang baru, bayarannya lebih besar. Ada hikmah. Betapa pedihnya, betapa sedihnya ketika dengar kata PHK yang dia terima.
Akan tetapi setelah beberapa hari dia lalui, dia baru tahu, oh ini saya itu dipecat karena Allah mau memberi saya yang lebih baik. Ya. Itu satu contoh, ya, itu tetangga di Dongmangu ada yang begitu. Bahkan setelah beberapa bulan kemudian dia bisa umroh, padahal dulu kepengin tidak pernah dapat, ya, sudah dia bisa, ya, dia bisa berangkat. Alhamdulillah. Kemudian dia bersama ibunya juga, dia telah mengajak ibunya. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan itu menjadi sempurna. Baik Bapak Saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang lalu telah kita kaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan keutamaan zuhud di dunia, ya. Dan kita diperintahkan agar lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Nah, ini sudah jelas dalam Islam, sudah jelas. Di sini kita bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan juga Muslim dari Abdullah bin Abbas dan juga Imran bin Husain radhiyallahu anhum, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittala'tu fil jannah. Ittala'tu fil jannah. Ya, kalau misalnya di sini ada semak-semak lalu saya buka seret, saya melihat. Nah, itu ittala'tu begitu. Saya melihat ke surga. Nah, Rasul sudah pernah ke surga belum? Kita ingat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara keistimewaan para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah mereka, ya, diberitahu beberapa hal gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah tegaskan dalam surat Al-Jin, ya, illa man irtada min rasul. Nah, ini tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah saja, kemudian para rasul yang Allah ridhoi. Nah, begitu mereka diberitahu, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat ke surga, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Lalu saya melihat kebanyakan penghuni surga adalah al-fuqara, orang-orang fakir. Ya. Kalau kita membaca sejarah nabi-nabi, para rasul, misalnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau, ya, diutus Madinah berasul, Pak, yang ikut yang kaya-kaya apa yang miskin, ya. Kalau lihat kisahnya, Fir'aun, Haman, ya, tidak mau ikut. Al-Mala, kata Al-Mala itu artinya orang-orang besar, pembesar. Kalau di kampung orang-orang pembesar itu diantaranya ya RT, RW atau orang-orang kaya, itu Al-Mala. Justru mereka lah yang membantah, ya, para nabi, dan yang ikut orang-orang miskin. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Kita ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, mana banyak pengikutnya, yang kaya atau yang miskin? Yang kaya beberapa gelintir saja. Para budak bahkan yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat, ada Yasir, ada Sumayyah, ya, ada siapa lagi? Ada Bilal, ada Abdullah, ada Hudzaifah. Mereka mantan-mantan budak semuanya. Mereka yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru para pembesar waktu itu dakwah di pertama, seperti Abu Lahab, ya, Abu Jahal, Abu Sufyan yang kemudian Islam, ya. Kemudian siapa? Majikannya Bilal itu, Umayyah bin Khalaf. Mereka orang-orang besar yang justru paling depan menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mereka orang-orang miskin yang mengikuti, yang pertama menyambut dakwahnya para nabi adalah orang-orang fakir. Ya, ada beberapa
Kalau saya hitung setiap 10 yang kaya paling 1, atau setiap 20 yang kaya 1, yang lainnya miskin. Mereka lah yang menyambut dakwahnya Nabi, para Nabi bahkan ya. Maka ketika Nabi Nuh berdakwah, beliau diajak, Nuh, ente ini Nabi begini, ente ini punya apa? Gitu kan, tidak punya apa-apa ya, yang ikut ente itu loh, orang-orang yang tidak berharga. Diajak begitu. Bahkan ketika dalam perang ya, melawan siapa? Jalut ya. Siapa yang diutus jadi pemimpin? Dia adalah Talut. Orang-orang mengatakan, qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Kok bisa Talut yang dipilih Allah Ta'ala? Wa nahnu ahaqqu bil mulki min. Kami harusnya yang berhak jadi raja, bukan Talut. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Talut itu gak duwe duit, gak duwe omah, gak duwe harta blas. Kere. Apa kok dipilih? Kok gak aku ae? Loh, coba begitu. Diejek orang-orang miskin, padahal mereka punya keimanan yang kuat di hadapan Allah Ta'ala. Nah ini, fara'aitu aktsar ahliha al-fuqara, kata Rasulullah, kebanyakan mayoritas penghuni surga adalah orang-orang miskin. Ya sudah, fakta, sudah sejarah. Mereka yang mengikuti para nabi, yang mengikuti para rasul, kebanyakan mayoritas adalah orang-orang fakir ya. Kalau kita kenal para sahabat Nabi SAW, yang pertama menyambut yang kaya, kita kenal Abu Bakar Siddiq, orang fulus. Utsman bin Affan, orang fulus. Abdurrahman bin Auf, fulus ya. Siapa lagi? Dan lain-lain ya. Itu saja yang kita ketahui. Yang lainnya fuqara, bahkan sebagian besar ahlus suffah. Ahlus suffah ndak duwe omah, ngekos masih mending ya. Ndak ada fulus buat ngekos, makan minta sama Nabi. Rasul SAW setiap hari paling tidak masak untuk 70 sampai 300 orang ya. Itu Nabi SAW, karena mereka tidak punya apa-apa. Baju saja kita sudah baca ya, mereka cuma punya selembar kain, kemudian ditutup dengan dipegangi. Kalau ada benek, Pak, saya masih punya benek. Bahkan baju saya yang benek banyak ya, di rumah banyak. Jauh, kita ini jauh lebih makmur daripada mereka. Naam. Oleh karena itu, ketika Umar bin Khattab melihat kemenangan umat Islam yang luar biasa ya, kekuasaan Persia yang begitu hebat, sejak lama menguasai dunia, Romawi juga begitu, dikalahkan oleh umat Islam pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar pun berkata, ya Allah, Engkau tidak memberikan kemenangan ini kepada nabimu ketika beliau masih hidup. Engkau tidak memberikan kemakmuran yang seperti ini kepada nabimu ketika beliau masih hidup. Bukan karena Engkau lebih mencintai kami daripada nabimu, tidak. Tentu Engkau mencintai nabimu ya, tapi memang ini adalah ujian bagi umat ini. Umat Islam sedikit, harta sedikit. Umat Islam banyak, harta juga banyak. Karena ujian umat ini adalah harta. Kita sudah baca hadisnya bahwa fitnahnya orang-orang Yahudi adalah para wanita, dan fitnahnya umat ini adalah harta. Kita sudah kisahkan beberapa contoh bagaimana karena beberapa rupiah saja, masya Allah ya. Kalau kita baca koran, apapun koran itu, berita soal KPK, hampir setiap hari yang adanya sidang, penangkapan, ini dugaan korupsi, ini begitu ya. Yang lebih tidak menyenangkan adalah mereka yang sudah divonis sekian tahun, begitu mencalonkan pilkada terpilih, menang, kok bisa, kok dipilih, jelas korupsi sekian miliar. Ya itu harta ujiannya umat ini ya. Bahkan para pemimpin kaum muslimin waktu itu pada abad pertama kedua Hijriah, banyak di antara mereka yang terlena dengan kemenangan umat Islam yang dulu nggak pernah punya karpet. Subhanallah, Islam menang,
karpet digelar saamban-amban, ditompok kalau perlu. Ya, begitulah ya umat ini. Kemudian wattala'tu finnar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melihat penghuni surga begini, beliau melihat penghuni neraka. Fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Maka mayoritas penduduknya, penghuninya adalah para wanita. Dalam hadis yang lain di sini tidak disebutkan kenapa para wanita itu banyak masuk neraka. Karena mereka yakfurnal ashir, mereka banyak kufur kepada suaminya atau keluarganya, tidak berterima kasih, ya. Dan juga banyak penyebab-penyebab yang lainnya, ya. Kalau kita misalnya mendata penduduk di Surabaya ini yang banyak, ya, muslim apa non muslim? Oh muslim, berarti yang nyolong ya banyak yang muslim, kan begitu. Kalau kita keluar negeri sana, misalnya ya di Amerika, banyak mana penduduknya yang Kristen apa Muslim? Kristen. Yang nyolong ya Kristen, kan begitu. Penduduk bumi dunia banyak mana laki sama perempuan? Oh perempuan. Kalau begitu yang menghuni surga, menghuni neraka ya banyak perempuannya. Itu logika. Ya. Tapi dalam hadis ini, ya Nabi SAW lebih menegaskan bahwa neraka lebih diminati, ya, lebih diminati oleh kaum wanita, ya. Saya tidak tahu penyebabnya, ya. Tadi itu yang sebagian dalam hadis sebutkan mereka kufur terhadap suaminya. Dalam hal apa lebih detail lagi, ya, yang sudah berkeluarga tahu nanti, ya. Bagaimana wanita, ya. Naam, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemudian mengenai hadis tadi dari Usamah bin Zaid, Nabi SAW juga bersabda, mayoritas penghuni surga adalah orang-orang miskin, ya. Padahal waktu itu, ya, orang-orang ahli neraka itu telah masuk ke neraka semuanya. Jadi nanti Allah pisah, ya. Pada mahsyar, yaumul mahsyar, kemudian penghitungan itu Allah sudah pisahkan. Ahli surga bloknya sana, neraka bloknya sana. Sudah dipisah. Semua, kata Nabi SAW, ghaira an ashaban nar qad umira bihim ilan nar. Orang-orang ahli neraka itu yang sekian banyak itu. Kenapa saya bilang sekian banyak? Ya, saya baca dalam hadis yang lain bahwa setiap 1000 orang yang masuk neraka itu berapa? 999. Yang satu surga. Jadi kalau di sini kita, ya, masuk surga, maka kita telah bersaing, ya, dan mengalahkan 990 orang ahli neraka. Berarti banyak mereka. Perhatikan, saking banyaknya mereka semua sudah masuk neraka, masih ada orang-orang yang belum masuk surga. Siapa? Ashabul jaddi, orang-orang yang punya pangkat, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya kehormatan dalam sisi materi. Perhatikan orang-orang kaya ini, mereka tertahan, padahal seluruh penduduk neraka sudah masuk. Tak tersisa, sudah habis, sudah masuk semua. Tapi orang-orang kaya, orang-orang yang terpandang masih di stop. Ahli surga masih di stop. Perhitungannya panjang. Bapak kalau belanja, ya, orang yang gajinya sebulannya 1 juta dan orang yang gajinya sebulannya 50 juta, sama-sama ke mall, print-printannya panjang mana? Stroke-nya. Sudah jelas. Sudah jelas itu. Dan Anda tidak pernah ngitung berapa lembar stroke Anda mulai hidup, berbelanja sampai mati. Berapa lembar itu? Tidak pernah menghitung itu, ya. Kalau dibandingkan dengan orang yang gajinya kecil tadi, bahkan mungkin tidak usah ke mall, sudah ke toko sebelah aja, ngutang pisan, ya, gitu. Nunggu bayaran. Mohon maaf, ini ada di kampung sana itu. Loh Bu, ganggu duit. Saya suka belanja Pak. Yang belanja beli apa saya.
ya, saya beli ikan, beli apa saya, jadi saya tahu, ibu-ibu saya tahu, tapi saya mohon maaf ya, ya itulah apa nyatet ibu-ibu itu tulis. Jadi tukang sayurnya itu mudah-mudahan sabar ya, orang-orang itu tidak bayar. Lu kapan bayarnya? Tunggu suaminya gajian. Ya lemek 200.000, ada yang sampai berapa ratus ribu, ada yang sampai 800.000 utangnya. Gak kukut atau ini kan begitu. Ini orang-orang yang ya begitu, kebutuhannya segitu, gajiannya saulan pisan. Yang punya karyawan gajinya sebulan 4 kali gitu ya. Memudahkan mereka yang jadi pekerja itu. Alhamdulillah, itulah orang-orang miskin ya. Jadi perhitungannya orang-orang kaya itu panjang. Ya, itu. Muttafaqun alaih, hadits riwayat Bukhari dan juga Muslim, hadits sahih. Nah, itu. Habis berarti babnya. Ya. Bab mengenai keutamaan zuhud dalam urusan dunia dan mementingkan akhirat. Kita masuk ke bab yaitu keutamaan berlapar-lapar dan hidup sederhana, mencukupkan makan ya, sedikit saja yang cukup, pakaian kalau cukup segini ya segini, tidak perlu berlebihan ya, dan yang lainnya, dan meninggalkan nafsu syahwat, keinginan syahwat. Hadisnya banyak sekali di sini. Ada satu ayat dari surat At-Takatsur ayat yang ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh kalian akan ditanya nanti tentang nikmat. Waktu itu Rasulullah SAW sedang kelaparan, maka beliau keluar dari rumah. Ada Abu Bakar. Ya, Abu Bakar waktu itu bersama Umar bin Khattab jalan berdua. Rasulullah bertanya, apa yang menjadikan kalian keluar? Kenapa kalian keluar malam-malam? Mereka berdua menjawab, ya Rasulullah, lapar, rasa lapar yang membuat kami keluar malam ini. Kata Rasulullah, begitu pula saya, wis wong telu, kelaparan, tidak ada makanan. Lalu mereka, Rasulullah SAW dan kedua sahabat beliau radhiyallahu anhuma berjalan ya, dan bertemu dengan seseorang ya. Lalu orang itu pun mengajaknya ke rumah ya. Kemudian berkata, sungguh malam ini aku kedatangan tamu yang paling mulia, Rasul SAW, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajmain ya. Lalu seketika itu orang ini langsung mengambilkan air, kemudian ada tamar, kurma kering, ada rutop. Ya. Loh, soke wangi Pak, soke. Kalah Abu Bakar Siddiq, kalah Umar bin Khattab. Ada yang lebih kaya dengan orang ini. Ya. Kemudian menyuruh mereka, ini orang Ansar di Madinah, menyuruh Rasul dan Abu Bakar Siddiq dan Umar untuk memakannya. Ketika setelah dipersilahkan, orang ini segera bawa pisau. Buat apa Pak? Nyembelih kambing ya. Coba, ini orang Masya Allah ya, sudah tamunya dikasih tamar, rutop, kasih air, sebetulnya sudah cukup. Rasul dan sahabat sudah cukup dengan itu, tapi karena ingin memuliakan tamu, beli kambing dia ya. Lalu dibakarkan kambingnya itu, tidak tahu dimasak gulai apa sate, kambing guling atau apa. Lalu mereka semua pun makan. Abu Bakar sudah merasa kenyang, cukup. Umar begitu, Rasulullah SAW juga begitu ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, latus'alunna hadzal na'im yaumal qiyamah, sungguh kalian akan ditanya nikmat ini pada hari kiamat. Kok kaget kan, mangan ngene ditakoki rek ya apa iki ya. Akhrajakum min buyutikumul ju', rasa lapar telah mengeluarkan kalian dari rumah kalian malam-malam begini.
thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im, kemudian kalian pulang setelah mendapatkan nikmat ini. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Bagaimana tidak lapar ya? Mohon maaf ya, saya pernah begitu Pak. 2 hari mungkin waktu kuliah. Saya biasa main ke tempat kursus saya bahasa Inggris. Tiba-tiba ibu yang punya rumah tanya, Mas Zainal wis mangan ta? Saya enggak ngomong loh, enggak jaluk mangan loh. Saya bilang, belum Bu. Bu, betul Ibu, ini punya nasi goreng banyak. Langsung dipanggil anaknya yang laki, saya disuruh makan sama dia. Sudah saya makan, dibeli kue leker lagi. Sudah makan kenyang, dibeli leker. Allah Zain, mantap ini. Ya itu, wis lesu, kayak sego goreng, tuku ono kue leker. Ya Allah, ya apa syukur iki. Kayu so ngomong wisan. Oh enak pokoknya. Mari lo lesu-lesu bareng ngono kena sego goreng ambek leker ngombene, Masya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala ya, tapi gak seperti ini ada kambingnya ini, kurang lebih begitu yang pokoknya zen pokoknya. Alhamdulillah, begitulah kita. Begitu pula ketika kita sedang berdagang misalnya, tiba-tiba dagangan kita ada yang rusak atau ada yang hancur atau apa saja ya, kita merasa sedih ini dan itu ya. Saya ada sahabat Pak, saya ada kawan, dia pedagang, punya toko, dia kulaan banyak ya. Ini baju pakaian ya. Nggak laku-laku Pak, nggak laku-laku, sudah numpuk dia ini ya. Kemudian ini cerita pengalaman kepada saya, dia berdoa langsung di luar ya, minta kepada Allah menghadap langit. Ini sudah lama nggak laku-laku ini. Ya Allah, barangku iki piye ya, iki pakaian iki nggone wis gak modele wis ndak laku ya, ndak laku. Apa akhirnya dia berdoa itu, ya Allah datangkan pembeli untuk saya supaya tidak mubazir ini. Betul ada pembeli dan dia membeli dengan harga yang cukup tinggi. Yang kedua, mungkin kita kenal ya, pedagang kurma yang terkenal di Ampel ya. Dia sudah pesen berkontainer-kontainer kurma pada bulan Rajab, Sya'ban. Karena menjelang Ramadan rame kan kurma. Apa yang terjadi? Allah tanpa diduga di luar kepala, tidak datang ini kurma berapa kontainer, datangnya habis hajian. Waya Ramadan gak ada barang, pembeli banyak tidak ada barang, besok jualan wis entek pokoknya. Karyawan dibaji ya tetep, pokoknya habis semua. Ya. Pusing ini apa ini? Datangnya lama setelah hajian baru datang. Nah, ini pesanan sekian ton ini ya apa? Siapa sih yang beli itu? Pembelinya udah buyar, Ramadan sudah lewat, Syawal sudah lewat, Dzulqa'dah sudah lewat, Dzulhijjah. Sopo sing ape tuku? Ya. Masih ada Allah Ta'ala, ya kan? Dia berdoa, minta kepada Allah, ya, agar didatangkan pembeli. Terserah dari mana saja. Betul, Pak. Ada orang yang beli, bahkan ada orang yang nyari ke sana sampai pesan luar negeri tidak ada, panen sudah lewat, ketemu ini orang yang punya barang mangkrak kurma kan tahan lama, sebulan 2 bulan masih bagus, nyambung, subhanallah, dibeli ini. Wah, tawar menawar sudah harganya. Ana udah cari di sono telepon Saudi, telepon ki ndak ada, ente punya, enak tak beli apa piro iki, terus gak ada kirim nang Indonesia iki sudah kene iki. Berani dengan harga sekian, ini sekian, balik. Nikmat, ya nikmat. Kita susah, kemudian dapat nikmat dari Allah Ta'ala. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, kita semakin banyak menerima nikmat dari Allah Ta'ala, pertanyaan demi pertanyaan semakin banyak. Tapi tidak perlu putus asa. Ahlu surga tetap ahlu surga, ya. Meskipun itu telat-telat dikit, bahasa saya telat gak apa-apa, yang penting mlebu swarga gitu kan. Sing penting mlebu swarga. Imam Hasan Al-Basri ya. Ini Hasan Al-Basri sejak bayi tinggal di rumahnya Nabi SAW. Tapi Rasul sudah wafat ya. Diasuh oleh Ummul Mukminin, para ibunya orang-orang beriman. Istri si Nabi yang mengasuh Hasan Al-Basri.
Beliau bilang apa? Ya, ketika dia membaca beberapa hadis mengenai orang yang terakhir kali masuk surga dan dapat jatah 70 bidadari. Coba Hasan Al-Basri dia mengatakan, ya Allah, kalau aku kau jadikan sebagai orang ini yang sudah terakhir kali dan jatahnya paling sedikit, ya Allah aku ridho. Dia bilang begitu. Ini Hasan Al-Basri, tabi'in, kibar tabi'in yang ternama pada masa itu. Dia bilang begitu. Lah kita apa nomor piro? Ya kan begitu. Kalau lihat perkataannya Hasan Al-Basri, ya tentu kita berdoa. Tidak boleh kita putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berputus asa hanya orang-orang kafir saja. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah ta'ala sebagai hamba-hambanya ahli surga. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.